Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, rintik hujan turun membasahi kaca jendela apartemen kecil berukuran 30 meter persegi milik Aris dan Maya. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu kuning temaram, Aris sedang duduk di meja kerja kayu yang sudah mengelupas catnya, menatap layar laptop yang menampilkan grafik saham yang rumit. Sementara itu, Maya, istrinya, sedang merapikan beberapa dokumen di sofa. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar hebat di atas meja kopi. Sebuah nama muncul di layar, membuat gerakan tangan Maya terhenti seketika. "Ibu," bisiknya pelan. Suaranya mengandung getaran yang aneh, antara rindu dan trauma yang mendalam. Selama 2 tahun pernikahan mereka, komunikasi dengan keluarga besar Maya bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Keluarga Pratama adalah dinasti properti yang menganggap silsilah dan kekayaan di atas segalanya. Bagi mereka, keputusan Maya untuk menikah dengan Aris, pria yang saat itu hanya seorang analis keuangan biasa dari latar belakang yatim piatu, adalah aib terbesar keluarga. "Angkatlah, Mei. Siapa tahu ada hal penting," ujar Aris lembut tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Maya menarik napas panjang dan menekan tombol hijau. Suara di seberang sana terdengar nyaring dan dingin. "Khas Nyonya Ratna Pratama." Tidak ada kata, "Apa kabar?" atau "Bagaimana keadaanmu?" "Besok malam jam 7. Datanglah ke rumah besar. Papa ingin kalian ada di sana untuk makan malam keluarga. Jangan terlambat, dan pastikan suamimu berpakaian sedikit lebih layak dari biasanya. Kami tidak ingin tetangga mengira kami mempekerjakan tukang kebun baru," ucap ibunya ketus sebelum langsung mematikan sambungan telepon. Maya terdiam, menggenggam ponselnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Aris bangkit dari kursinya, mendekat, lalu merangkul pundak istrinya dengan hangat. "Mereka mengundang kita makan malam?" tanya Aris dengan nada yang sulit ditebak. "Iya, Riz. Tapi aku takut. Kamu tahu bagaimana mereka memperlakukanmu selama ini. Terakhir kali kita ke sana, mereka bahkan tidak membiarkanmu duduk di meja utama. Kenapa tiba-tiba sekarang?" Aris tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia besar yang bahkan belum ia ceritakan sepenuhnya pada istrinya. Sebulan terakhir, posisi Aris di dunia profesional telah berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar analis. Ia telah diangkat menjadi CEO dari Mahardika Group melalui skema suksesi rahasia yang melibatkan pemegang saham mayoritas dari luar negeri. Namun, Aris memilih tetap tampil sederhana di depan Maya untuk memastikan bahwa cinta istrinya bukan karena angka di rekening bank. "Mungkin mereka sudah mulai membuka hati, Mei. Mungkin ayahmu ingin memperbaiki hubungan kita. Lagi pula, mereka orang tuamu. Kita tidak boleh memutus silaturahmi, seburuk apapun perlakuan mereka sebelumnya," kata Aris menenangkan. Maya menatap suaminya dengan rasa kagum sekaligus sedih. Ia selalu heran bagaimana Aris bisa tetap begitu tenang dan pemaaf meski martabatnya sering diinjak-injak oleh keluarganya. Aris sering diejek sebagai benalu atau pria tak bermasa depan oleh kakak-kakak ipar Maya yang sombong. "Tapi kita tidak punya uang untuk membeli kado mahal, Riz. Kamu tahu papa hanya suka barang-barang bermerek," keluh Maya. "Kita bawa diri kita dengan niat baik saja. Itu lebih dari cukup," jawab Aris sambil mengelus rambut Maya. Keesokan harinya, suasana hati Maya dipenuhi kecemasan. Ia memilih gaun terbaiknya, gaun biru tua yang ia beli saat diskon akhir tahun, dan Aris mengenakan kemeja putih bersih dengan jas tua yang ia jahit sendiri beberapa tahun lalu. Di mata orang awam, Aris terlihat rapi dan berwibawa, namun di mata keluarga Pratama yang terbiasa dengan jam tangan seharga 1 unit rumah, penampilan Aris hanyalah sampah. Sepanjang perjalanan menuju kawasan elit Menteng, Maya tak henti-hentinya meremas jemarinya. Aris memegang tangan istrinya dengan satu tangan sementara tangan lainnya mengemudi mobil tua mereka yang mesinnya sesekali terbatuk. Saat mereka memasuki gerbang tinggi kediaman Pratama, kontras antara mobil mereka dan deretan mobil mewah yang terparkir di sana sangat mencolok. Ada Mercedes-Benz terbaru, BMW seri 7, dan sebuah Porsche milik Hendra, kakak tertua Maya yang paling angkuh. "Ingat, Mei,
Apapun yang terjadi di dalam nanti, jangan biarkan mereka merusak harga dirimu. Aku di sini bersamamu, bisik Aris sebelum mereka turun dari mobil. Mereka disambut oleh asisten rumah tangga yang memandang mereka dengan tatapan kasihan. Pintu jati besar itu terbuka, menyingkap kemegahan ruang tamu yang penuh dengan lampu kristal dan aroma parfum mahal yang menyesakkan. Di sana, di ruang makan yang luas, keluarga besar sudah berkumpul. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meja makan panjang itu tidak dihiasi dengan taplak meja sutra atau peralatan perak seperti biasanya. Meja itu kosong dari makanan. Di kursi utama, Tuan Pratama duduk dengan cerutu di tangan, sementara Nyonya Ratna dan Hendra menatap kedatangan Aris dan Maya dengan senyum sinis yang menyakitkan. Bukannya aroma masakan lezat yang menyambut mereka, melainkan bau amis dari tumpukan benda yang menumpuk di atas meja. Maya membeku. Aris menyipitkan matanya. Undangan, makan malam. Ini jelas bukan untuk rekonsiliasi. Ini adalah sebuah jebakan penghinaan yang sudah dirancang dengan rapi. Akhirnya, pangeran miskin, kita datang juga. Suara Hendra memecah keheningan dengan tawa yang mengejek. Suasana di dalam ruang makan mewah itu terasa begitu mencekam. Kontras dengan gemerlap lampu kristal yang menggantung di langit-langit setinggi 5 meter. Udara yang seharusnya hangat oleh aroma hidangan makan malam, justru terasa dingin dan menusuk tulang. Maya berdiri mematung di ambang pintu dapur. Tangannya masih menggenggam erat lengan jas Aris. Jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk yang ia rasakan sejak di apartemen kini terbukti nyata. Di hadapan mereka, meja makan jati sepanjang 4 meter yang biasanya menjadi simbol kemegahan keluarga Pratama kini tampak mengerikan. Tidak ada kalkun panggang, tidak ada wain mahal, dan tidak ada piring-piring porselen bersih yang tertata rapi. Sebaliknya, meja itu dipenuhi oleh tumpukan piring-piring kotor yang berminyak, sisa-sisa tulang belulang dari pesta yang tampaknya baru saja berakhir beberapa jam lalu, serta gelas-gelas dengan noda lipstik yang mengering. Bau amis sisa makanan laut tercium menyengat di udara. Tuan Pratama, sang kepala keluarga, duduk di ujung meja dengan santai. Ia menghisap cerutunya dalam-dalam, membiarkan asap putih yang tebal mengepul ke arah Aris dan Maya. Di sampingnya, Nyonya Ratna sibuk mengikir kukunya yang dicat merah darah, sementara Hendra, kakak Maya, menyandarkan punggungnya ke kursi sambil memutar-mutar kunci mobil Porsche-nya di atas meja. "Oh, lihat siapa yang datang tepat waktu," Hendra berucap dengan nada sarkastis yang kental. Ia melirik jam tangan Rolex emasnya. Tepat jam 7. "Sayangnya, kalian baru saja melewatkan pesta besar kami. Teman-teman bisnis Papa baru saja pulang, dan mereka adalah orang-orang yang sangat penting. Bukan orang ya, semacam kalian." Maya menelan ludah, suaranya terdengar bergetar saat ia bertanya. Pak, bukankah kalian mengundang kami untuk makan malam keluarga? Kenapa meja ini berantakan sekali?" "Iya." Ratna menghentikan kegiatan mengikir kukunya. Ia menatap Maya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menghakimi. Matanya terpaku pada gaun biru tua Maya yang merupakan koleksi lama. "Makan malam keluarga? Mei, apakah kamu lupa siapa suamimu? Mengundang kalian makan bersama kolega penting, Papa hanya akan menurunkan martabat keluarga ini. Bayangkan jika mereka bertanya apa pekerjaan suamimu dan dia menjawab, hanya pegawai biasa. Itu memalukan." Aris tetap diam. Wajahnya tenang seperti air di sumur tua. Tak ada sedikit pun kemarahan yang terpancar dari matanya. Ia justru memperhatikan detail-detail kecil di ruangan itu. Ia melihat map dokumen berlogo bank yang sedang kesulitan likuiditas di atas meja samping, dan ia tahu betul bahwa perusahaan mertuanya sedang berada di ambang kehancuran. Namun, keangkuhan mereka sepertinya masih setinggi langit. "Kami datang karena menghormati undangan Papa." Aris akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun tegas, tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Tuan Pratama tertawa kecil, tawa yang kering dan merendahkan. Ia mematikan cerutunya di sebuah asbak kristal. "Menghormati? Kamu bicara soal kehormatan di rumah ini? Aris, di dunia ini, kehormatan dibeli dengan uang dan kekuasaan. Kamu tidak punya keduanya.
Kamu hanya seorang pria yang beruntung bisa meminang putriku saat dia sedang naif-naifnya. Hendra menimpali sambil menunjuk tumpukan piring kotor di depan mereka. Tadi kami mengadakan perayaan kecil karena papa pikir dia akan mendapatkan kucuran dana dari Mahardika Group. Jadi, pelayan-pelayan di rumah ini sedang sibuk mengurus barang-barang mewah di gudang. Kami kekurangan orang untuk membersihkan sampah-sampah ini. Maya mulai merasa matanya memanas. Ia merasa sangat berdosa telah menyeret Aris ke tempat ini hanya untuk dihina. Kalau memang tidak ada makan malam, kami sebaiknya pulang, Riz, bisik Maya, mencoba menarik suaminya berbalik. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, Nyonya Ratna berdiri dan berjalan mendekati mereka. Ia berhenti tepat di depan Aris. Aroma parfumnya yang mahal terasa begitu menyesakkan. Ia mengeluarkan sebuah celemek plastik transparan dari kantong di belakang kursi dan melemparkannya ke dada Aris. Celemek itu jatuh ke lantai di dekat sepatu Aris. Pulang? Setelah kalian masuk rumah ini tanpa membawa kado apapun? Iya. Ratna mendengus. Paling tidak, tunjukkan sedikit kegunaanmu sebagai menantu. Lihat piring-piring itu. Semua itu adalah sisa makanan dari orang-orang hebat. Menyentuh piring mereka mungkin adalah pencapaian tertinggi dalam hidupmu yang menyedihkan itu. Aris menunduk melihat celemek di lantai, lalu menatap kembali ke arah mertuanya. Di saat yang sama, ia merasakan getaran di saku celananya. Pesan singkat dari sekretaris pribadinya di Mahardika Group yang memberitahukan bahwa mobil inspeksi sudah siap. Namun, Aris menahannya. Ia ingin melihat sejauh mana keangkuhan keluarga ini akan melaju. Sikap dingin dan diamnya Aris justru membuat Hendra semakin emosi. Hendra bangkit berdiri dan berjalan memutari meja. Kenapa diam saja? Kamu tersinggung? Hei, dengar. Orang miskin tidak punya hak untuk tersinggung. Di kantor, mungkin kamu bisa berlagak hebat di depan komputer. Tapi di sini, kamu tidak lebih dari sekadar beban yang dibawa Maya ke dalam keluarga kami. Hendra kemudian sengaja menyenggol bahu Aris saat ia lewat menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Aris tetap berdiri kokoh, tidak bergeming sedikit pun dari posisinya. Aris melirik Maya yang kini sudah meneteskan air mata. Rasa sakit di hati Maya adalah satu-satunya hal yang membuat Aris merasa perlu memberikan pelajaran kepada mereka. Mei, Aris berbisik pelan, memegang tangan istrinya yang gemetar. Jangan menangis. Kadang-kadang, untuk melihat seberapa kotor sebuah rumah, kita harus membiarkan pemiliknya menunjukkan sampah mereka sendiri. Tuan Pratama yang mendengar gumaman itu menyipitkan mata. Apa katamu? Berani sekali kamu bicara filosofi di depanku. Sekarang, pilih. Kamu bersihkan meja ini sampai berkilat, atau aku akan memastikan karirmu dimanapun akan berakhir besok pagi. Ketegangan di ruang makan itu mencapai puncaknya. Aris memandang tumpukan piring kotor itu, lalu kembali menatap mertuanya dengan senyuman yang sangat tipis. Sebuah senyuman yang seharusnya membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri, jika saja mereka tidak terlalu buta oleh kesombongan. Tuan Pratama melangkah maju, sepatunya yang mengkilap berbunyi nyaring di atas lantai marmer Italia. Ia berdiri tepat di depan Aris, menghalangi pandangan pria itu terhadap Maya. Suasana semakin memanas. Ia tidak hanya menuntut, ia sedang menikmati sebuah pertunjukan kekuasaan. Baginya, melihat pria yang pernah mencuri putrinya ini bertekuk lutut adalah sebuah kemenangan yang lebih manis daripada kesepakatan bisnis manapun. Cuci yang bersih, bentak Tuan Pratama. Suaranya menggelegar di ruang makan yang sunyi. Jangan sampai ada satu noda lemak pun yang tersisa. Piring-piring itu harganya lebih mahal dari total gajimu selama setahun. Jika ada satu saja yang retak, kamu tidak akan mampu menggantinya bahkan jika kamu menjual ginjalmu. Maya terisak, tangisnya pecah. Papa, cukup. Aris itu suamiku. Dia menantumu. Bagaimana bisa papa memperlakukannya seperti pembantu di depan mataku sendiri? Iya. Ratna, yang sejak tadi duduk menonton, menyahut dengan nada dingin tanpa beban. Mei, diamlah. Kamu yang memilih hidup melarat bersamanya. Jadi jangan salahkan kami jika kami memperlakukannya sesuai dengan kelasnya.
Seorang pria yang tidak bisa memberikan kemewahan pada istrinya memang pantas berada di depan wastafel, bukan di kursi jamuan. Hendra, sang kakak ipar, berjalan ke arah wastafel di sudut dapur terbuka yang menyatu dengan ruang makan. Dengan gerakan kasar, ia mengambil sebuah spons yang sudah menghitam dan tampak sangat kotor dari bawah lemari. Ia melemparkannya ke arah dada Aris. Spons itu mengenai kemeja putih Aris, meninggalkan noda air keruh yang kontras dengan warna kainnya. Gunakan itu, perintah Hendra sambil menyeringai puas. Jangan pakai sarung tangan. Biarkan tanganmu merasakan sisa-sisa kemewahan kami. Siapa tahu, lewat sisa makanan ini, kamu bisa mencium aroma kesuksesan yang tidak akan pernah kamu capai. Aris menunduk, menatap spons yang jatuh ke lantai. Ia perlahan berjongkok, mengambil benda kotor itu dengan ujung jarinya. Ada keheningan yang aneh saat Aris melakukan itu. Tidak ada gurat kemarahan. Tidak ada urat leher yang menegang. Aris justru terlihat seolah sedang mengamati sebuah objek penelitian yang menarik. Riz, Jen, kita pergi sekarang. Maya menarik-narik lengan Aris, berusaha membujuk suaminya untuk berbalik. Namun, Aris justru melepaskan pegangan tangan Maya dengan lembut. Tidak apa-apa, Mei, bisik Aris. Suaranya begitu tenang hingga membuat bulu kuduk Maya meremang. Tuan Pratama benar. Di rumah ini, segala sesuatu harus dibayar. Jika mencuci piring adalah harga yang harus kubayar untuk melihat seberapa jauh harga diri seseorang bisa jatuh, maka aku akan melakukannya. Aris mulai menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku. Gerakannya sangat metodis dan rapi, seolah ia sedang bersiap untuk melakukan operasi bedah besar, bukan sekadar mencuci piring. Ia melepaskan jas tuanya dan menyampirkannya dengan hati-hati di sandaran kursi kayu terdekat. Aris! Maya berteriak frustrasi, namun suaminya sudah melangkah menuju tumpukan piring kotor di atas meja. Tuan Pratama tersenyum puas. Ia kembali ke kursinya dan menuangkan sisa wine ke gelasnya. Bagus. Setidaknya kamu sadar diri. Kerjakan di wastafel sana. Dan ingat, setiap piring harus diperiksa oleh Nyonya Ratna sebelum kamu diizinkan pergi. Aris mulai memindahkan tumpukan piring itu satu persatu ke area wastafel. Suara dentingan piring-piring porselen mahal itu terdengar menyakitkan di telinga Maya. Setiap bunyi, klotak, seolah-olah adalah hantaman martil pada martabat suaminya. Saat Aris mulai menyalakan keran air, Nyonya Ratna sengaja mendekat. Ia membawa sisa tulang ayam dari piringnya sendiri dan menjatuhkannya tepat ke dalam wastafel yang mulai dipenuhi busa sabun di depan tangan Aris. Hampir lupa. Ini juga dibersihkan. Ya, jangan sampai saluran airnya mampet, atau kamu harus merogohnya dengan tanganmu sendiri. Aris tidak menjawab. Ia mulai menggosok piring pertama dengan gerakan yang mantap. Air dingin mengalir membasahi tangannya yang kokoh. Di balik ketenangannya, pikiran Aris sedang menghitung mundur waktu. Ia tahu, dalam kurang dari 15 menit, protokoler Mahardika Group akan sampai di depan gerbang ini. Ia sengaja memberikan waktu bagi keluarga Pratama untuk menunjukkan titik terendah dari kemanusiaan mereka. Hendra berdiri di samping Aris sambil meminum air. Matanya terus mengawasi gerakan tangan Aris. Cepat sedikit. Lamban sekali. Pantas saja karirmu mandek. Kamu bahkan tidak becus melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Pekerjaan kasar tidak menghina pelakunya, Hendra. Ucap Aris pelan sambil terus menggosok. Hanya hati yang busuk yang bisa menghina orang lain demi merasa lebih tinggi. Hendra tersentak. Wajahnya memerah karena marah. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu menceramahiku. Ia hampir saja melayangkan tangan. Namun Tuan Pratama berteriak dari ruang makan. Sudahlah, Hendra. Biarkan pelayan baru itu menyelesaikan tugasnya. Kita punya hal yang lebih penting. Sebentar lagi orang dari Mahardika Group akan datang. Kita harus bersiap menyambut investasi besar itu. Jangan sampai bau badan suaminya Maya ini merusak suasana saat tamu terhormat itu datang. Aris tersenyum sangat tipis. Hampir tidak terlihat di balik kucuran air wastafel. Tamu terhormat, pikirnya dalam hati.
Ia membayangkan bagaimana ekspresi wajah mertuanya saat menyadari bahwa pelayan yang sedang mencuci piring kotor mereka adalah orang yang mereka tunggu-tunggu dengan penuh sembah sujud. Maya hanya bisa duduk di sudut ruangan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak sanggup melihat suaminya diperlakukan seperti itu. Namun, ia tidak tahu bahwa saat ini, Aris sedang memegang kendali penuh atas takdir keluarga Pratama yang hanya tinggal menghitung menit sebelum semuanya runtuh. Suara gemericik air dari wastafel dan gesekan spons kotor pada porselen menjadi satu-satunya melodi yang mengisi ruang makan itu. Aris bekerja dengan ritme yang stabil, seolah ia sedang berada dalam meditasi yang dalam. Namun, ketenangannya justru menjadi bahan bakar bagi kebencian keluarga Pratama. Semakin Aris terlihat tidak terganggu, semakin keras mereka berusaha meruntuhkan harga dirinya. Maya duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Bahunya berguncang hebat. Ia melihat punggung suaminya. Punggung yang biasanya menjadi tempatnya bersandar saat dunia terasa berat. Kini harus membungkuk di depan wastafel hanya karena egonya sebagai seorang anak yang ingin berbakti. "Riz, berhentilah aku mohon," isak Maya dengan suara serak. "Kita pulang saja. Kita makan mie instan di rumah. Itu jauh lebih terhormat daripada ini." "Iya." Ratna mendengus mendengar rintihan putrinya. Ia melangkah mendekati Maya, lalu mencengkeram dagu Maya agar menatapnya. "Lihatlah, Maya. Lihat pria yang kamu bangga-banggakan itu. Lihat betapa cocoknya dia dengan sabun cuci dan sisa makanan. Kamu menangis karena malu? Bagus. Seharusnya kamu malu sejak hari pertama kamu membawa pria ini ke rumah kami." "Mama jahat," teriak Maya sambil menepis tangan ibunya. "Aris tidak pernah melakukan kesalahan pada kalian. Dia bekerja keras. Dia memperlakukanku dengan baik." "Baik." Hendra menyela sambil berjalan mendekati wastafel, lalu dengan sengaja menumpahkan sisa kopi hitamnya ke dalam bak cuci piring yang sedang dibersihkan Aris. "Membawamu tinggal di apartemen sempit yang luasnya tidak lebih besar dari kamar mandiku itu kamu sebut baik? Memberimu makan dari gaji recehan itu baik? Maya, kamu itu buta karena cinta murahan." Aris tetap diam, meski air kopi itu menciprati kemeja putihnya yang tadi bersih. Ia hanya menghela napas pendek, lalu membilas piring di tangannya seolah-olah noda kopi itu hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. "Jangan hanya diam, pengecut!" Hendra berteriak tepat di samping telinga Aris. "Lihat istrimu menangis. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk membela istrimu di depan kami. Pria macam apa kamu ini?" Tuan Pratama yang masih duduk di kursinya ikut menimpali dengan suara berat yang penuh otoritas. Dia tidak diam karena sabar, Hendra. Dia diam karena dia tahu bahwa apa yang kita katakan adalah kebenaran. Dia tahu bahwa tanpa nama Pratama di belakang Maya, mereka berdua hanyalah debu di kota ini. Tuan Pratama kemudian berdiri dan berjalan menuju meja kecil tempat ia meletakkan tas kerjanya. Ia mengambil selembar cek kosong dan melemparkannya ke lantai, tepat di bawah kaki Aris yang sedang bekerja. "Selesaikan cucian itu. Lalu ambil cek itu. Tulis angka berapapun yang kamu mau. Lalu ceraikan putriku," ujar Tuan Pratama tanpa perasaan. "Aku tidak ingin investasi dari Mahardika Group nanti terhambat karena mereka tahu salah satu anggota keluarga kami memiliki menantu yang seperti pencuci piring." Maya tersentak. Ia berlari ke arah Aris dan memeluk pinggang suaminya dari belakang, menyandarkan wajahnya yang basah ke punggung Aris. "Tidak, Pak. Aku tidak akan pernah meninggalkan Aris. Simpan saja uang papa yang kotor itu." Aris akhirnya menghentikan gerakannya. Ia mematikan keran air. Keheningan tiba-tiba menyergap ruangan itu. Aris membalikan badannya perlahan, membiarkan tangan Maya tetap melingkar di pinggangnya. Ia menatap mertuanya satu persatu dengan tatapan yang kini tidak lagi hangat, melainkan tajam dan dingin seperti es. "Cek ini," Aris bertanya sambil melirik kertas di lantai. "Tuan Pratama, Anda berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dibeli. Harga diri, cinta, bahkan kesetiaan. Itulah alasan mengapa bisnis Anda sedang berada di ambang kebangkrutan saat ini." Wajah Tuan Pratama memerah seketika. "Apa katamu? Bisnisku bangkrut? Tahu apa kamu soal bisnis,
Hah? Aku tahu lebih banyak dari yang Anda bayangkan, jawab Aris pelan. Ia mengelap tangannya yang basah dengan serbet, lalu memegang tangan Maya yang melingkar di perutnya. Mei, jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga untuk tempat sekotor ini. Jangan sok pahlawan, bentak Hendra. Cepat selesaikan cucianmu. 10 menit lagi tamu agung dari Mahardika akan sampai. Kami tidak ingin mereka melihat sampah sepertimu di sini. Masuk ke dapur belakang atau pergi lewat pintu pelayan. Aris melirik jam dinding di ruang makan. Pukul 19.50. 10 menit lagi menuju kehancuran yang sudah ia jadwalkan. Baiklah, ucap Aris dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang, hampir menyeramkan. Aku akan menyelesaikan 10 menit terakhirku di sini. Tapi ingatlah wajah istriku yang sedang menangis ini, Tuan Pratama. Karena setelah 10 menit ini berlalu, kalian akan memohon-mohon untuk bisa melihat senyumnya kembali, namun aku tidak akan membiarkannya. Iya. Ratna tertawa terbahak-bahak. Memohon? Kepadamu? Mimpi apa kamu semalam? Aris? Kamu pikir kamu itu siapa? Dewa penolong? Kamu hanyalah orang yang sedang mencuci piring kotor kami. Aris tidak membalas lagi. Ia kembali berbalik ke wastafel. Ia hanya membutuhkan 10 menit lagi. 10 menit untuk membiarkan kesombongan keluarga ini mencapai puncaknya. Sebelum ia menarik karpet dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam kenyataan yang sangat pahit. Maya melepaskan pelukannya, menatap punggung Aris dengan rasa bingung. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suaminya malam ini. Aura yang dipancarkan Aris bukan lagi aura seorang pria yang tertindas, melainkan aura seorang predator yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Suara dentingan porselen yang beradu dengan wastafel stainless steel terus berlanjut. Aris tetap pada posisinya. Punggungnya tegak meski tangannya sibuk bergulat dengan sisa lemak dan kotoran. Di belakangnya, keluarga Pratama telah kembali ke kursi-kursi mewah mereka. Namun mata mereka tidak lepas dari Aris, seolah-olah melihat Aris bekerja adalah hiburan kelas atas yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya. Hendra, yang merasa harga dirinya sedikit terusik oleh kata-kata Aris sebelumnya, berjalan mendekat ke area dapur dengan langkah angkuh. Ia membawa sebuah piring kecil berisi abu cerutu dan sisa puntungnya yang masih menyala sedikit. Tanpa peringatan, ia menjatuhkan puntung itu ke dalam bak air yang sedang digunakan Aris untuk membilas. UPS, tanganku licin, ejek Hendra dengan tawa meremehkan. Bersihkan itu juga, Aris. Jangan sampai ada bau tembakau di piring-piring mahal ini. Oh, aku lupa. Hidungmu mungkin sudah terbiasa dengan bau sampah. Jadi mungkin kamu tidak akan sadar kalau piring ini masih kotor. Aris hanya melirik sekilas ke arah puntung cerutu yang mengapung di antara busa sabun. Ia mengambilnya dengan 2 jari dan membuangnya ke tempat sampah tanpa sepatah kata pun. Sikap diam Aris ini justru membuat Hendra semakin haus akan reaksi. Kamu tahu, Aris? Kadang aku kasihan melihat Maya. Lanjut Hendra. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh Maya yang masih terisak di sudut ruangan. Dulu dia adalah bunga di kalangan sosialita kita. Banyak anak konglomerat yang mengantre hanya untuk sekadar mengajaknya makan malam di Paris atau Milan. Tapi lihat sekarang, dia harus puas memakai baju dari pasar loak dan punya suami yang bahkan lebih ahli mencuci piring daripada menghasilkan uang. Iya. Ratna ikut menimpali dari meja makan sambil menyesap teh mawarnya. Benar kata kakakmu. Mei, coba lihat jam tangan yang dipakai suamimu itu. Merek apa itu? Aku bahkan tidak pernah melihat logonya di majalah gaya hidup manapun. Murah sekali. Itu bahkan tidak layak disebut jam tangan. Itu lebih pantas disebut borgol kemiskinan. Aris melirik jam tangan di pergelangan tangan kirinya yang basah. Itu adalah jam tangan pemberian Maya dari gaji pertamanya saat mereka baru menikah. Bagi Aris, nilainya jauh melampaui Patek Philippe manapun di dunia. Jam tangan ini mengingatkanku pada waktu. Nyonya Ratna, ucap Aris pelan tanpa menoleh. Waktu adalah satu-satunya hal yang adil di dunia ini. Ia bisa mengubah raja menjadi pengemis, dan pengemis menjadi raja dalam sekejap mata. Tuan Pratama yang sedang memeriksa ponselnya mendengus keras.
Berhenti bicara omong kosong filosofis. Kamu hanya berusaha menghibur dirimu sendiri karena kegagalanmu. Fokus saja pada cucianmu. Jika Mahardika Group sampai datang dan melihat ada noda di dapur ini, aku akan memastikan hidupmu lebih menderita dari sekarang. Tuan Pratama kemudian beralih ke Hendra dengan nada cemas yang tersembunyi. Hendra, pastikan semua berkas kerja sama kita sudah rapi. Kabarnya, CEO Mahardika Group yang baru sangat teliti dan tidak suka basa-basi. Jika kita berhasil mendapatkan tanda tangannya malam ini, perusahaan kita akan selamat dari audit minggu depan. Hendra mengangguk mantap. Tenang, Pak. Aku sudah menyiapkan semuanya. Mereka pasti butuh properti kita untuk ekspansi mereka di pusat kota. Kita hanya perlu menjamu mereka dengan sangat sopan. Makanya, suaminya Maya ini harus segera kita singkirkan ke belakang. Hendra kembali menoleh pada Aris. Lalu dengan sengaja menyenggol lengan Aris yang sedang memegang piring besar berisi sisa saus merah. Piring itu hampir terjatuh. Namun dengan refleks yang luar biasa cepat, Aris menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Sialnya, sisa saus merah itu menciprati kemeja putih Aris, tepat di bagian dada, membuatnya terlihat seperti noda darah yang mencolok. Aduh, maaf lagi. Hendra tertawa terbahak-bahak melihat kemeja Aris yang kini kotor total. Nah, sekarang kamu benar-benar terlihat seperti kuli panggul di pasar. Maya, lihat suamimu. Sangat memalukan, bukan? Maya berdiri. Amarahnya sudah mencapai batas. Cukup, Mas Hendra. Cukup, Pak. M.A. Ia berlari menghampiri Aris, mengambil serbet bersih, dan mencoba mengelap noda di kemeja suaminya dengan tangan gemetar. Ayo kita pergi. Riz, aku tidak peduli lagi. Aku tidak mau kamu dihina seperti ini. Kita tidak butuh mereka. Aris memegang tangan Maya, menghentikan gerakannya. Ia menatap mata istrinya yang merah karena terus-menerus menangis. 1 menit lagi. Mei, hanya 1 menit. Tapi kemejamu kotor, Riz. Bisik Maya pilu. Noda ini tidak akan bertahan lama. Mei. Begitu juga dengan kesombongan mereka. Jawab Aris dengan senyum yang kali ini terlihat sangat tulus sekaligus misterius. Di meja makan, Tuan Pratama tiba-tiba berdiri dengan wajah tegang. Ia melihat notifikasi di ponselnya. Mereka sudah di depan gerbang. Hendra, cepat, bereskan jasmu. Ratna, perbaiki riasanmu. Kita harus menyambut mereka di pintu depan sekarang. Keluarga Pratama seketika panik dalam kegembiraan. Mereka tidak lagi memedulikan Aris. Bagi mereka, Aris kini hanyalah dekorasi dapur yang kotor dan tidak penting. Mereka berlarian menuju pintu utama, meninggalkan Aris dan Maya di area dapur yang remang. Aris perlahan mematikan keran air untuk terakhir kalinya. Ia melepaskan celemek plastik yang tadi dipaksakan kepadanya, lalu membuangnya ke dalam tempat sampah dengan gerakan yang sangat elegan. Ia merapikan kemejanya yang bernoda saus, lalu mengambil jas tuanya yang tersampir di kursi. Mei, panggil Aris lembut. Ayo kita ke depan. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Maya menatap suaminya dengan bingung. Ke depan? Tapi mereka akan mengusir kita, Riz. Tidak akan ada yang berani mengusir kita hari ini, sayang. Ujar Aris sambil merangkul pundak Maya dan menuntunnya berjalan menuju ruang tamu utama. Tepat saat pintu besar jati kediaman Pratama terbuka lebar menyambut tamu yang mereka agung-agungkan. Keheningan yang ganjil menyelimuti ruang tamu mewah itu sesaat setelah keluarga Pratama bergegas menuju pintu depan. Aris berdiri di tengah ruangan yang luas, masih dengan kemeja putih yang ternoda saus merah di bagian dada. Di sampingnya, Maya berdiri dengan tubuh yang masih sedikit gemetar, menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. Ia tidak mengerti mengapa Aris justru ingin melangkah ke pusat badai, bukannya melarikan diri dari penghinaan yang lebih besar. Di depan pintu jati yang megah, Tuan Pratama, Nyonya Ratna, dan Hendra sudah berdiri berjajar dengan senyum yang dipaksakan agar terlihat sesempurna mungkin. Mereka merapikan pakaian masing-masing seolah sedang bersiap menghadap raja. Hendra, pastikan semua berkas sudah di tanganmu, bisik Tuan Pratama dengan suara yang bergetar karena gugup.
Kesuksesan malam ini adalah satu-satunya cara kita membayar utang bank yang sudah jatuh tempo. Siap, Pak. Semuanya aman, jawab Hendra, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Namun, tepat saat tangan Tuan Pratama hendak meraih gagang pintu, sebuah dering ponsel memecah kesunyian. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari saku jas Tuan Pratama sendiri. Ia terkejut, dahinya berkerut. Siapa yang menelepon di saat seperti ini? Gumamnya kesal. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. Wajahnya yang semula tegang karena antusiasme seketika berubah menjadi pucat pasi. Nama yang tertera di sana adalah Bapak Surya, Kepala Konsultan Hukum Keluarga Pratama yang juga merupakan orang dalam di lingkaran industri properti. Tuan Pratama mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Halo, Surya? Ada apa? Aku sedang bersiap menyambut tamu dari Mahardika. Kalimat Tuan Pratama terhenti. Matanya membelalak, dan cerutu yang sedari tadi ia pegang jatuh begitu saja ke lantai marmer. Di seberang telepon, suara Surya terdengar sangat panik dan terburu-buru. Pak Pratama, batalkan semua rencana Anda malam ini. Saya baru saja mendapat kabar dari pusat. Mahardika Group tidak datang untuk memberikan investasi. Mereka datang untuk melakukan penarikan aset total. Tuan Pratama merasa dunianya berputar. Apa maksudmu? Penarikan aset? Kita sudah sepakat soal dana talangan. Itu kesepakatan lama dengan CEO lama. Pak, Anda tidak dengar? Mahardika Group baru saja berganti kepemimpinan 2 hari lalu secara tertutup. CEO yang baru ini dikenal sangat dingin dan tanpa ampun. Dia telah meninjau ulang semua mitra bisnis, dan nama keluarga Pratama masuk dalam daftar hitam karena dianggap tidak memiliki integritas profesional. Suara Surya terdengar semakin kencang. Iya. Ratna dan Hendra yang berdiri di sampingnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Papa, ada apa? Kenapa wajah Papa seperti itu? Tanya Hendra cemas. Tuan Pratama tidak menjawab. Ia masih menempelkan ponsel di telinganya. Sementara kakinya terasa lemas. Dan satu lagi, Pak Pratama. Lanjut Surya dengan nada yang kini berubah menjadi penuh ketakutan. CEO baru itu kabarnya sedang berada di kediaman Anda sekarang. Beliau melakukan inspeksi mendadak untuk melihat bagaimana calon mitranya memperlakukan orang lain. Beliau ingin melihat wajah asli Anda tanpa topeng bisnis. Ponsel di tangan Tuan Pratama perlahan turun. Ia menatap pintu besar di depannya dengan ketakutan yang luar biasa. Jika CEO Mahardika sudah ada di sini, di mana dia? Mengapa ia tidak melihat iring-iringan mobil mewah di CCTV depan? Tiba-tiba, dari arah belakang, dari arah dapur yang remang-remang, terdengar suara langkah kaki yang tenang dan berirama. Tuan Pratama, Nyonya, Ratna, dan Hendra secara serentak membalikkan badan. Mereka melihat Aris berjalan perlahan mendekat. Ia tidak lagi membungkuk. Bahunya tegak. Kepalanya terangkat tinggi dengan tatapan mata yang begitu tajam dan penuh otoritas, hingga membuat siapapun yang menatapnya merasa kecil. Maya berjalan di sampingnya. Tampak bingung melihat perubahan atmosfer di ruangan itu. Kenapa kalian berhenti di depan pintu? Tanya Aris dengan nada suara yang rendah namun menggema di seluruh ruangan. Bukankah kalian sangat menantikan tamu dari Mahardika? Hendra, yang masih belum menyadari situasi, berteriak. Diam kamu, tukang cuci piring. Masuk ke dalam. Jangan berani-berani menampakkan wajahmu di depan pintu saat tamu kami datang. Namun, Tuan Pratama tidak ikut berteriak. Ia menatap Aris dengan tatapan ngeri. Ia teringat kata-kata Surya. CEO baru itu sedang berada di kediaman Anda sekarang. Ia melihat kemeja putih Aris yang ternoda saus, noda yang ia dan anaknya sendiri yang buat. Ia melihat piring-piring kotor yang baru saja dicuci oleh tangan pria di depannya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu besar. Bukan ketukan pelan, melainkan ketukan yang berwibawa. Hendra dengan cepat membuka pintu, berharap melihat pria tua berpakaian formal yang ia bayangkan sebagai CEO. Namun, yang berdiri di sana adalah 5 orang pria tegap berseragam hitam dengan earpiece di telinga mereka. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang pria muda berkacamata yang membawa sebuah koper perak.
Pria berkacamata itu melangkah masuk tanpa menunggu izin. Ia mengabaikan Hendra dan Tuan Pratama yang mematung. Matanya menyapu ruangan, lalu tertuju pada Aris yang berdiri tenang di tengah ruang tamu. Pria itu membungkuk dalam-dalam, sebuah penghormatan yang sangat rendah yang hanya diberikan kepada atasan tertinggi. "Lapor, Pak Aris Mahardika," ucap pria berkacamata itu dengan lantang. Semua unit pengamanan dan tim audit sudah siap di luar. Dokumen pemutusan hubungan kerjasama dan penyitaan aset keluarga Pratama sudah siap untuk Anda tanda tangani. Keheningan yang mencekam menyergap. Suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman meriam. Hendra menjatuhkan berkas di tangannya hingga kertas-kertasnya berhamburan. "Iya." Ratna menutup mulutnya dengan kedua tangan, hampir jatuh pingsan. Tuan Pratama menatap Aris dengan bibir yang gemetar hebat. 10 menit yang lalu, ia menyuruh pria ini mencuci piring kotornya. 10 menit yang lalu, ia menghina pria ini sebagai sampah yang tidak punya masa depan. Kini, pria, sampah, itu berdiri di depannya sebagai pemilik takdir seluruh keluarganya. Aris Mahardika. Nama yang selama ini mereka puja tanpa tahu bahwa orangnya ada di depan mata mereka, sedang mencuci piring dengan sabun murahan. Kata-kata dari pria berkacamata itu, yang tak lain adalah Sekretaris Eksekutif Mahardika Group, Bapak Yuda, terasa seperti petir yang menyambar tepat di tengah ruangan. Suasana yang tadinya penuh dengan aroma penghinaan, kini berubah menjadi ruang hampa udara bagi keluarga Pratama. Mereka seolah lupa cara bernapas. Tuan Pratama mencengkeram dadanya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Matanya yang mulai mengabur menatap nanar ke arah Aris, menantunya yang selama 2 tahun ini ia panggil dengan sebutan, pecundang. "Apa yang kamu katakan, Yuda?" Suara Tuan Pratama keluar dalam bentuk bisikan parau. "Pak Aris Mahardika? Kamu pasti salah orang. Dia ini Aris, suami putriku. Dia hanya seorang pegawai kecil." Bapak Yuda tidak menoleh sedikit pun pada Tuan Pratama. Matanya tetap fokus pada Aris, menunggu instruksi selanjutnya. "Mohon maaf, Pak Pratama. Sepertinya Anda tidak menyadari dengan siapa Anda bicara. Bapak Aris Mahardika adalah pemegang saham tunggal dari konsorsium yang baru saja mengakuisisi seluruh hutang perusahaan Anda pagi ini. Beliau adalah orang yang memiliki hak penuh atas gedung kantor Anda, rumah ini, bahkan kendaraan yang baru saja Anda banggakan." Hendra, yang berdiri paling dekat dengan pintu, menggelengkan kepalanya dengan liar. "Tidak mungkin. Ini sandiwara, kan? Aris, kamu menyewa orang-orang ini untuk mengerjai kami karena sakit hati disuruh mencuci piring? Berapa kamu membayar mereka? Hah?" Hendra melangkah maju, hendak mencengkeram kerah kemeja Aris yang masih ternoda saus. Namun, sebelum tangannya menyentuh kain kemeja itu, 2 pengawal tegap di belakang Yuda bergerak dengan kecepatan kilat. Mereka menangkap lengan Hendra dan memelintirnya ke belakang dengan satu gerakan efisien. "Arg! Lepaskan! Kalian tahu saya siapa?" teriak Hendra kesakitan. "Lepaskan dia," ucap Aris pelan. Suaranya tidak keras, namun memiliki otoritas yang membuat para pengawal itu langsung patuh. Aris melangkah maju 1 tindak. Ia menatap Hendra yang kini terengah-engah dengan wajah memerah. "Hendra, kamu bertanya berapa aku membayar mereka? Aku tidak membayar mereka untuk bersandiwara. Aku membayar mereka untuk memastikan bahwa investasi yang kucurahkan ke perusahaan ayahmu tidak berakhir di tangan orang-orang yang tidak memiliki etika seperti kalian." Aris kemudian beralih menatap Tuan Pratama yang kini sudah terduduk lemas di sofa mahal miliknya. "Anda tadi bilang, kehormatan dibeli dengan uang dan kekuasaan. Sekarang, saya punya keduanya. Dan menurut standar Anda sendiri, itu artinya saya berhak menentukan apakah Anda masih layak memiliki kehormatan malam ini atau tidak." Maya, yang sejak tadi terdiam dalam keterkejutan yang luar biasa, menyentuh lengan Aris. "Riz, kenapa kamu tidak pernah bilang?" Suaranya lirih, penuh kebingungan. Aris memutar tubuhnya menghadap Maya. Tatapan matanya yang tajam seketika melembut hanya untuk istrinya. Ia menggenggam tangan Maya yang dingin. "Maafkan aku, Mei.
Aku ingin memastikan bahwa saat aku melangkah ke rumah ini, aku dicintai karena diriku sendiri, bukan karena gelarku. Dan terima kasih, karena kamu tetap berdiri di sampingku bahkan saat aku sedang memegang spons kotor di wastafel itu. Ingat, Ratna, yang tadinya begitu angkuh, kini merangkak mendekat ke arah Aris dengan wajah sembab. Riasannya yang mahal sudah luntur oleh air mata ketakutan. Aris, maksud ibu. Tuan Aris, tolong maafkan kami. Kami tidak tahu. Kami hanya bercanda tadi. Spons itu hanya ujian untuk melihat kesabaranmu. Ya, ujian. Aris tersenyum dingin. Ujian? Anda menumpahkan abu cerutu ke air bilasanku dan menyebutnya ujian? Anda menghina kemeja pemberian istriku dan menyebutnya candaan. Aris menoleh ke arah Yuda. Yuda, bacakan status terbaru aset keluarga Pratama. Yuda membuka koper praknya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi. Berdasarkan audit kilat sore ini, Pratama Land memiliki hutang macet sebesar 500 miliar rupiah. Mahardika Group telah membeli surat hutang tersebut. Per jam 8 malam tadi, jika tidak ada suntikan modal darurat, seluruh aset pribadi termasuk rumah di Menteng ini secara legal jatuh ke tangan Mahardika Group sebagai jaminan. Itu artinya, Tuan Pratama terbata-bata. Itu artinya, rumah ini bukan lagi milik Anda, potong Aris dengan tegas. Piring-piring kotor yang baru saja saya cuci tadi adalah aset milik saya. Air yang saya gunakan untuk mencuci adalah air yang saya bayar. Dan celemek plastik yang Anda lemparkan ke saya tadi, itu adalah satu-satunya benda yang masih layak Anda miliki malam ini. Keheningan kembali menyergap. Hendra jatuh berlutut di lantai, menatap lantai marmer yang kini bukan lagi miliknya. Ingat, Ratna menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa kehidupan sosialitanya baru saja berakhir dalam hitungan menit. Aris mengambil jas tuanya, menyampirkannya di bahu, lalu merangkul Maya. Ayo kita pergi, Mei. Tempat ini mulai terasa sangat menyesakkan. Tunggu, Aris. Pak Aris. Tuan Pratama mencoba berdiri, kakinya gemetar. Tolong jangan lakukan ini. Berikan kami kesempatan. Kami akan melakukan apa saja. Kamu mau aku mencuci piring? Aku akan cuci semua piring di rumah ini. Aris berhenti di depan pintu, namun ia tidak menoleh. 10 menit yang lalu, saya mencuci piring Anda dengan ikhlas karena saya menghormati Anda sebagai orang tua istri saya. Tapi dalam 10 menit itu, Anda justru menghancurkan sisa-sisa rasa hormat tersebut. Aris melirik ke arah wastafel di kejauhan yang masih basah. Piringnya sudah bersih, Tuan Pratama. Tapi sayang, hati kalian terlalu kotor untuk dibersihkan dengan sabun apapun. Dengan langkah mantap, Aris menuntun Maya keluar dari rumah besar itu, diikuti oleh barisan pengawal dan sekretarisnya, meninggalkan keluarga Pratama yang kini hanya bisa terdiam kaku di dalam istana mereka yang sudah runtuh. Suasana di ruang tamu yang megah itu kini tak ubahnya seperti ruang pengadilan. Aris berdiri tegak, tidak lagi tampak seperti menantu yang tertindas. Di bawah lampu kristal yang bersinar terang, noda saus merah di kemejanya justru terlihat seperti lencana perang yang membuktikan betapa rendahnya perlakuan keluarga Pratama terhadapnya. Tuan Pratama masih mematung di sofa. Napasnya tersengal seolah oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kehadiran Yuda dan para pengawal Mahardika Group. Ia menatap tangannya sendiri yang gemetar, lalu menatap Aris. Otaknya masih berusaha memproses kenyataan pahit ini. Pria yang ia paksa membersihkan sisa makanan orang lain adalah orang yang memegang kunci brankas hidupnya. Aris. Suara nyonya. Ratna meratap. Ia mencoba meraih ujung celana Aris. Namun salah satu pengawal dengan sigap menghalanginya tanpa suara. Ibu mohon, Nak, kita ini keluarga. Darah lebih kental daripada air, bukan? Jangan biarkan kami kehilangan rumah ini. Ibu hanya terbawa suasana tadi. Hendra yang memulainya. Iya, Hendra. Hendra, yang masih terduduk lemas di lantai, mendongak dengan tatapan tidak percaya pada ibunya. Kenapa malah menyalahkan aku? Mama juga yang bilang Aris bau sampah tadi. Diam kamu, bentak nyonya. Ratna histeris.
Aris, ibu selalu tahu kamu pria hebat. Ibanya, ibu hanya ingin menguji mentalmu. Aris tertawa kecil, suara tawa yang hambar dan dingin. Menguji mentalku dengan menyuruhku mencuci piring kotor bekas pesta yang tidak mengundangku? Menguji mentalku dengan menghina istriku di depan mataku sendiri? Aris menggeleng perlahan. Kesombongan Anda bahkan lebih besar daripada rasa malu Anda, Nyonya Ratna. Aris menoleh ke arah Yuda yang masih memegang dokumen penyitaan. Yuda, apakah prosedur pengosongan aset sudah bisa dimulai? Bisa, Pak Aris. Jawab Yuda tegas. Sesuai dengan klausul gagal bayar pada kontrak akuisisi hutang, kita memiliki hak untuk menyegel properti ini dalam waktu 24 jam. Namun, jika ada indikasi perusakan aset oleh debitur, kita bisa melakukan pengamanan segera. Tuan Pratama tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang pucat kini memerah karena keputusasaan yang berubah menjadi amarah yang sia-sia. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku punya pengacara. Aku punya relasi. Kamu tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri hanya karena masalah piring. Aris melangkah mendekati Tuan Pratama. Meskipun Tuan Pratama lebih tua, ia tampak menciut saat Aris berdiri di hadapannya. Ini bukan soal piring, Tuan Pratama. Ini soal integritas. Perusahaan Anda hancur bukan karena saya, tapi karena Anda terlalu sibuk menjilat ke atas dan menginjak ke bawah hingga lupa bagaimana menjalankan bisnis dengan benar. Anda memalsukan laporan keuangan untuk mendapatkan investasi dari Mahardika, bukan? Mendengar kata, memalsukan laporan, Tuan Pratama terdiam 1000 bahasa. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Saya sudah meninjau semua berkasnya, lanjut Aris dengan nada mengancam. Jika saya membawa ini ke jalur hukum, Anda tidak hanya akan kehilangan rumah, tapi juga kebebasan Anda. Jadi, anggap saja penyitaan rumah ini sebagai biaya, agar Anda tidak perlu memakai seragam oranye di sisa usia Anda. Maya, yang berdiri di samping Aris, menatap ayahnya dengan rasa sedih yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka ayahnya akan bertindak sejauh itu dalam bisnis. Ia meremas tangan Aris, seolah meminta kepastian bahwa ini semua nyata. Ayo pergi, Aris, bisik Maya. Aku sudah tidak kuat berada di sini. Aris mengangguk. Ia mengambil ponselnya, lalu melakukan panggilan singkat. Bawa mobilnya ke depan pintu utama sekarang. Hanya dalam hitungan detik, suara deru mesin mobil mewah yang sangat halus terdengar berhenti tepat di depan teras. Cahaya lampu mobil itu menembus masuk melalui pintu jati yang terbuka, menyinari ruang tamu tersebut. Itu adalah Rolls-Royce Phantom hitam, kendaraan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berpengaruh di negeri ini. Aris menatap mertuanya untuk terakhir kalinya. Tuan Pratama, piring-piring itu, saya sudah mencucinya dengan sangat bersih. Gunakanlah untuk makan terakhir Anda di rumah ini malam ini. Karena besok pagi, tim saya akan datang untuk mengganti seluruh kunci di gedung ini. Aris, tunggu. Hendra mencoba merangkak maju. Berikan aku pekerjaan. Aku bisa jadi asistenmu. Aku tahu seluk-beluk properti ini. Aris berhenti sejenak, melirik Hendra dari balik bahunya. Kamu ingin pekerjaan, Hendra? Aku dengar restoran di ujung jalan ini sedang mencari tenaga cuci piring. Mungkin kamu bisa mulai dari sana. Jangan khawatir, aku akan merekomendasikanmu sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam menilai kebersihan piring. Kata-kata itu adalah tamparan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Hendra. Ia jatuh tertelungkup di atas marmer, menangis tersedu-sedu. Aris menuntun Maya keluar. Para pengawal membukakan pintu mobil dengan hormat. Sebelum masuk, Aris sempat menoleh ke arah Bapak Yuda. Yuda, pastikan Maya mendapatkan semua haknya sebagai ahli waris yang sah. Tapi jangan biarkan 1 rupiah pun jatuh ke tangan pria yang baru saja menghina istrinya sendiri. Baik, Pak Aris. Pintu mobil tertutup dengan dentuman yang solid dan mewah. Mobil itu perlahan bergerak meninggalkan kediaman Pratama yang kini terasa seperti kuburan besar. Di dalam rumah, Tuan Pratama terduduk di lantai, menatap tumpukan piring di dapur yang berkilat bersih,
Satu-satunya hal yang ditinggalkan Aris sebagai pengingat akan keangkuhan mereka yang berujung kehancuran. 10 menit yang lalu, mereka merasa seperti raja. 10 menit kemudian, mereka menyadari bahwa mereka hanyalah debu di bawah sepatu pria yang mereka hina. Derap langkah kaki Aris yang menjauh dari ruang tamu terdengar seperti dentuman lonceng kematian bagi kejayaan keluarga Pratama. Rolls-Royce hitam itu perlahan menghilang di balik gerbang tinggi, meninggalkan keheningan yang begitu pekat di dalam rumah mewah itu. Keheningan yang bukan berarti damai, melainkan keheningan yang mencekam, seolah-olah seluruh dinding rumah itu sedang menertawakan kemalangan pemiliknya. Tuan Pratama masih terduduk di lantai marmer yang dingin. Nafasnya pendek-pendek. Matanya menatap lurus ke arah wastafel di kejauhan, tempat di mana 10 menit yang lalu ia merasa berada di puncak dunia, karena berhasil menginjak-injak harga diri seorang pria. Kini, ia menyadari bahwa piring-piring yang berkilat bersih di sana adalah simbol dari kesempurnaan rencana Aris, dan kesempurnaan kehancuran dirinya sendiri. "Papa, apa yang harus kita lakukan?" Suara Nyonya Ratna memecah kesunyian. Suaranya tidak lagi melengking sombong, melainkan serak dan penuh ketakutan. Ia duduk bersimpuh di samping suaminya, meremas-remas syal sutra mahalnya yang kini terasa mencekik leher. Tuan Pratama tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap tangannya yang gemetar hebat. Ia adalah seorang pria yang membangun dinasti di atas fondasi harga diri yang setinggi langit. Namun malam ini, harga diri itu telah runtuh menjadi puing-puing di bawah kaki menantunya sendiri. Hendra, yang masih terpaku di posisi berlutut, tiba-tiba berdiri dengan gerakan kasar. Ia berlari menuju meja kerja ayahnya, mengacak-acak tumpukan berkas yang berserakan. Pasti ada celah. Pasti Yuda berbohong. Tidak mungkin Aris bisa membeli hutang kita dalam waktu sesingkat itu. Ini pasti konspirasi, teriak Hendra histeris. Kertas-kertas berterbangan di udara. Namun tidak ada satupun angka di sana yang bisa menyelamatkan mereka. "Hentikan, Hendra!" bentak Tuan Pratama tiba-tiba. Suaranya tidak kencang, namun mengandung keputusasaan yang dalam. "Aris tidak berbohong. Aku mengenal tanda tangan di dokumen yang dibawa Yuda tadi. Itu adalah stempel resmi Mahardika Group yang asli. Kita benar-benar sudah habis." Hendra berhenti bergerak. Ia menatap ayahnya dengan wajah yang pucat pasi. "Tapi Pak, rumah ini, mobil-mobil itu, semua koleksi jam tanganku, mereka tidak bisa mengambil semuanya dalam semalam." "Mereka bisa, Hendra. Karena kamu dan istrimu terlalu sibuk membeli barang-barang itu dengan uang hasil memalsukan laporan keuangan yang Aris katakan tadi," sahut Tuan Pratama dengan nada pahit. Ia menatap putranya dengan tatapan kosong. "Keserakahanmu yang menarik perhatian mereka. Aris bukan hanya datang untuk makan malam, dia datang untuk melakukan bedah total pada busuknya perusahaan kita." Di tengah kekalutan itu, Bapak Yuda, sekretaris Aris, melangkah masuk kembali ke ruang tamu dengan langkah tenang. Ia tidak lagi membawa pengawal, namun kehadirannya sudah cukup untuk membuat keluarga itu terdiam kaku kembali. "Mohon maaf mengganggu waktu duka Anda," ucap Yuda dengan nada profesional yang dingin. "Bapak Aris memberikan instruksi tambahan. Beliau memberikan Anda waktu hingga besok pagi pukul 8 untuk mengemas barang-barang pribadi Anda. Hanya pakaian dan kebutuhan pokok. Perhiasan, barang antik, dan kendaraan yang dibeli menggunakan dana perusahaan akan disita untuk menutupi kerugian investasi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu perhiasanku. Mas kawin dariku," teriak Nyonya Ratna tidak terima. Yuda melirik Nyonya Ratna dengan tatapan datar. "Jika Anda lebih memilih membawa masalah ini ke pengadilan atas tuduhan pencucian uang dan penipuan investasi, silakan. Pak Aris sudah menyiapkan tim pengacara terbaik untuk memastikan hukuman maksimal jika Anda tidak kooperatif." Mendengar kata, "hukuman maksimal," Nyonya Ratna seketika terbungkam. Ia jatuh terduduk kembali, menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Yuda kemudian berjalan menuju area dapur. Ia melihat piring-piring yang sudah dicuci bersih oleh Aris. Ia mengambil salah satu piring, memeriksanya di bawah cahaya lampu, lalu meletakkannya kembali dengan bunyi klunting yang nyaring.
Pekerjaan yang sangat rapi, gumam Yuda, sengaja agar didengar oleh mereka. Pak Aris selalu melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Termasuk saat beliau memutuskan untuk mencuci kotoran dari keluarga ini. Setelah Yuda pergi, ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu diiringi oleh isak tangis Nyonya Ratna yang semakin keras. Hendra hanya bisa menunduk, memandang sepatu kulitnya yang mahal, yang mungkin besok harus ia jual hanya untuk sekadar menyambung hidup. Tuan Pratama perlahan berdiri. Ia berjalan gontai menuju wastafel. Ia melihat spons kotor yang tadi dilemparkan Hendra ke arah Aris. Dengan tangan gemetar, ia mengambil spons itu. Ia teringat bagaimana Aris tetap tenang meski dihina. Ia menyadari bahwa selama ini, menantunya itu bukan diam karena lemah, melainkan diam karena ia adalah singa yang sedang memperhatikan mangsanya yang sedang sombong. 10 menit. Bisik Tuan Pratama pada dirinya sendiri. Hanya butuh 10 menit bagi dia untuk membalikkan dunia kita. Dan kita memberikan dia semua senjatanya lewat mulut kita sendiri. Malam itu, tidak ada makan malam di kediaman Pratama. Meja makan besar itu tetap kosong, hanya menyisakan aroma sabun cuci piring murahan yang kini terasa lebih menyengat daripada parfum mahal manapun di dunia. Mereka semua terdiam kaku, tidak berani saling menatap, menyadari bahwa esok pagi, mereka akan bangun sebagai orang asing di rumah mereka sendiri. Matahari pagi di kawasan Menteng biasanya menyapa dengan kemewahan, namun bagi keluarga Pratama, fajar kali ini terasa seperti lonceng eksekusi. Tepat pukul 8 pagi, deretan mobil hitam kembali berhenti di depan gerbang. Kali ini bukan Rolls-Royce Aris, melainkan truk pengangkut aset dan beberapa mobil petugas keamanan dari Mahardika Group. Di dalam rumah, suasana kacau balau. Ratna menangis histeris saat seorang petugas meminta agar kalung berlian yang melingkar di lehernya dilepaskan karena tercatat sebagai aset perusahaan yang diagunkan. Ini milikku. Suamiku membelikannya untuk ulang tahunku, teriak Nyonya Ratna sambil memegangi lehernya. Maaf, Bu. Dana untuk pembelian perhiasan ini diambil dari akun likuiditas perusahaan yang sekarang sudah disita oleh Pak Aris Mahardika. Ucap petugas itu dengan nada datar, tanpa emosi. Tuan Pratama hanya berdiri mematung di tengah ruang tamu. Ia melihat satu persatu lukisan mahal dan guci antik miliknya diberi label sita. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk protes. Keangkuhannya telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Ia melihat Hendra yang mencoba menyembunyikan kunci mobil Porsche-nya di balik saku celana. Namun dengan sigap petugas keamanan memintanya secara paksa. Mobil itu sudah masuk dalam daftar sita, Tuan Muda. Sindir salah satu petugas yang kemarin sempat mendengar Hendra menghina Aris. Mungkin Tuan ingin mencoba layanan transportasi umum untuk pertama kalinya hari ini. Hendra hanya bisa menggertakkan gigi. Wajahnya merah padam karena malu. Ia, yang biasanya dipuja di klub-klub malam, kini tidak lebih dari sekadar pengungsi di rumahnya sendiri. Di sisi lain kota, di sebuah gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat Mahardika Group, Aris sedang duduk di balik meja kerja jati yang megah. Kemeja putihnya yang kemarin ternoda saus sudah diganti dengan setelan jas buatan tangan seharga ratusan juta rupiah. Namun, wajahnya tetap setenang saat ia sedang memegang spons di wastafel kemarin. Maya duduk di hadapannya, menyesap teh hangat. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang masih penuh rasa tidak percaya. Riz, apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Aris meletakkan pulpen emasnya. Aku sudah membatalkan tuntutan pidana atas pemalsuan laporan keuangan. Mei, itu adalah hadiah terakhirku untukmu sebagai anak mereka. Tapi, seluruh harta mereka harus diambil untuk membayar kerugian para investor dan karyawan yang selama ini mereka peras. Mereka akan mulai dari nol. Dari nol. Maya bergumam. Papa tidak pernah tahu cara hidup susah. Mungkin ini saatnya dia belajar bahwa piring yang bersih lebih berharga daripada piring emas jika di atasnya tidak ada kejujuran, jawab Aris lembut. Ponsel Aris bergetar. Sebuah video singkat dikirimkan oleh Yuda. Video itu memperlihatkan keluarga Pratama keluar dari gerbang rumah mereka hanya dengan membawa masing-masing satu koper kecil. Tidak ada sopir, tidak ada pelayan yang mengantar. Mereka berdiri di pinggir jalan,
tampak bingung dan kecil di bawah bayangan rumah besar yang selama ini mereka banggakan. Aris mematikan layar ponselnya. Ia tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, namun ia merasa adil. Keadilan adalah tentang mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang seharusnya. Tiba-tiba, sekretaris luar Aris masuk. "Pak Aris, ada panggilan dari manajer restoran, Bintang Jaya, di ujung Jalan Menteng." Beliau melaporkan bahwa ada seorang pria bernama Hendra Pratama yang datang melamar sebagai tenaga bantuan di bagian kebersihan. Aris tersenyum tipis. Biarkan dia bekerja di sana. Pastikan dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Jika dia bisa bertahan mencuci piring selama 1 bulan tanpa mengeluh, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberinya posisi sebagai kurir junior. Maya menatap Aris, lalu tersenyum tipis. "Kamu benar-benar ingin dia belajar, ya? Dunia ini adalah meja makan yang besar, Mei," ujar Aris sambil berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Beberapa orang lahir untuk duduk dan makan, beberapa lahir untuk melayani. Tapi mereka yang duduk harus ingat bahwa tanpa mereka yang membersihkan piring, makanan di depan mereka hanya akan menjadi sampah yang berbau busuk. Aris merangkul bahu Maya. Dari ketinggian kantornya, ia bisa melihat kota Jakarta yang sibuk. Di suatu tempat di bawah sana, Tuan Pratama mungkin sedang mencoba mencari tahu bagaimana cara memesan taksi online atau bagaimana cara makan di warteg. Meja telah benar-benar terbalik. Pria yang kemarin dihina karena mencuci piring kotor, kini adalah orang yang menentukan siapa yang boleh makan di meja kekuasaan. "Ayo, Mei, kita punya banyak hal untuk dilakukan. Dan kali ini, tidak ada lagi rahasia di antara kita," ucap Aris. Maya mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia tahu bahwa meskipun badai telah berlalu, pelajaran yang ditinggalkan oleh tumpukan piring kotor itu akan selalu teringat. Bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang, kita pikir, tidak memiliki apa-apa. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di kediaman Pratama. Rumah besar di Menteng itu kini telah dikosongkan. Gerbangnya digembok rapat dengan papan pengumuman penyitaan yang mencolok. Bagi para tetangga dan kolega sosialita, hilangnya keluarga Pratama adalah skandal terbesar tahun ini. Namun bagi Aris dan Maya, itu hanyalah sebuah bab lama yang akhirnya tertutup dengan adil. Sore itu, Aris mengajak Maya mengunjungi sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bukan apartemen sempit mereka yang dulu, dan bukan pula rumah mewah seperti istana mertuanya. Ini adalah rumah bergaya minimalis dengan taman kecil yang asri dan banyak jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk ke setiap sudut ruangan. "Ini rumah baru kita?" tanya Maya dengan binar mata yang tidak bisa disembunyikan. "Ini adalah rumah yang aku beli dari hasil keringatku sendiri, bukan dari uang warisan atau perputaran hutang Mahardika," jawab Aris sambil memberikan kunci rumah itu kepada istrinya. "Aku ingin kita mulai dari tempat yang jujur, Mei. Tempat di mana tidak ada noda masa lalu." Maya memeluk Aris erat. Ia merasa bangga, bukan karena jabatan CEO suaminya, melainkan karena integritas pria itu yang tidak goyah meski dunia mencoba menghancurkannya. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh lebih bising, sebuah pemandangan kontras terjadi. Tuan Pratama kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama Nyonya Retna. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan teh mawar di pagi hari. Iya, Ratna, yang tangannya dulu hanya menyentuh tas branded, kini harus belajar menyalakan kompor gas dan mencuci pakaiannya sendiri. Suatu sore, Tuan Pratama duduk di teras kecil kontrakannya, menatap jalanan yang penuh debu. Ia melihat Hendra pulang dengan seragam kaos hitam yang basah oleh keringat. Wajah Hendra tampak kusam. Tangannya kasar karena setiap hari terpapar air sabun di restoran Bintang Jaya. "Bagaimana pekerjaanmu, Hendra?" tanya Tuan Pratama dengan suara yang kini terdengar jauh lebih lembut dan rendah hati. Hendra menghela napas panjang. Ia duduk di lantai teras di samping ayahnya. "Capek, Pak." Ternyata mencuci piring itu tidak hanya soal membersihkan kotoran, tapi soal sabar. Kalau aku buru-buru, piringnya pecah dan gajiku dipotong. Kalau aku tidak bersih,
Manajer akan memaki-makiku habis-habisan. Hendra menatap tangannya yang mulai mengelupas. Baru sekarang aku sadar. Pak, bagaimana perasaan Aris dulu saat kita memperlakukannya seperti itu? Dia jauh lebih kuat dari aku. Dia melakukannya 10 menit tanpa membalas. Sementara aku baru 1 jam sudah ingin menangis. Tuan Pratama menepuk bahu putranya. Ada penyesalan yang mendalam di matanya. Kita sudah kalah, Hendra. Tapi mungkin dengan cara ini, kita baru benar-benar belajar cara menjadi manusia. Aris tidak menghancurkan kita, dia hanya mengembalikan kita ke tanah agar kita tahu cara berpijak. Beberapa hari kemudian, sebuah paket misterius datang ke kontrakan mereka. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu yang berisi 1 set piring keramik putih bersih dan sebuah surat pendek. Piring-piring ini untuk memulai babak baru di meja makan kalian. Makanlah dengan jujur, maka rasa makanannya akan jauh lebih nikmat daripada pesta manapun di masa lalu. Aris Maya. Iya. Ratna menangis saat membaca surat itu. Itu bukan surat penghinaan, melainkan sebuah uluran tangan untuk memaafkan. Di bawah surat itu, terdapat sebuah kartu nama dari divisi logistik Mahardika Group dengan memo kecil. Ada posisi untuk staf gudang jika kamu sudah menyelesaikan 1 bulanmu di restoran, Hendra. Aku menunggu bukti kerjamu. Di kantor Mahardika, Aris sedang berdiri di balkon, menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia tidak lagi memikirkan dendam. Baginya, piring kotor itu telah benar-benar bersih, baik secara harfiah maupun kiasan. Ia telah membersihkan sampah-sampah yang menempel pada nama keluarganya dan memberikan pelajaran yang paling berharga bagi mereka yang sombong. Maya datang menghampirinya, membawa 2 cangkir kopi yang ia buat sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan, CEO? Godanya. Aris menyesap kopinya, lalu tersenyum tipis. Aku sedang berpikir, terkadang Tuhan mengirimkan kita ke dapur yang kotor bukan untuk membuat kita menjadi pelayan, tapi untuk menguji apakah kita tetap bisa menjadi permata meskipun dikelilingi sampah. Aris merangkul Maya, menatap masa depan yang kini terbentang luas dan bersih di hadapan mereka. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penghinaan. Hanya ada 2 orang yang saling mencintai, berdiri di atas fondasi kejujuran yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh harta sebanyak apapun. Cerita tentang menantu yang mencuci piring kotor itu akan selalu menjadi legenda di keluarga mereka. Bukan sebagai cerita tentang dendam, melainkan sebagai pengingat bahwa di atas langit masih ada langit, dan di bawah wastafel cuci piring, bisa jadi ada seorang raja yang sedang menanti waktu untuk bertahta. Selesai.